Bab 191 Harta Karun yang Bergerak. Nama, gen saya dapat berkembang tanpa batas. Penulis, Rainy Blueskis. Plus mematikan mengatur ulang. Baiklah, jangan bahas ini lagi, katanya tanpa daya. Cepatlah, kita tidak punya banyak waktu. Ayo cepat kumpulkan semuanya. Emi mengangguk. Pada saat ini, sekelompok penjaga mekanik melewati jalan di belakang Lu Yuan dan Emi. Ketika mereka melihat Lu Yuan dan Emi, mereka hendak menyerang. Tiba-tiba, tubuh mereka tersentak, dan mereka menyimpan senjata mereka. Di bawah tatapan tercengang Emi, mereka berlari ke alun-alun dan mulai mengambil semua jenis bola. Segera, mereka mengambil semua bola cahaya dan berlari ke Lu Yuan. Lu Yuan menyimpan bola cahaya dan menatap Emi, yang mulutnya terbuka lebar dan ekspresi tercengang. Aku akan menyimpannya dulu, kita akan membaginya nanti. Emi mengangguk, sedikit bingung. Kemudian, mereka berdua berlari ke dalam gedung. Mereka melewati semua ruangan secepat yang mereka bisa dan meninggalkan gedung setelah mengumpulkan semua harta karun. Dari membunuh semua penjaga mekanik di gedung setinggi 1000 meter hingga mengumpulkan semua barang dan pergi, seluruh proses hanya memakan waktu sekitar 1 menit. Mereka menaiki beruang hitam nomor 1 yang diparkir di luar. Hanya dalam beberapa detik, mereka tiba di gedung kedua setinggi 1000 meter dan memulai putaran prosedur baru. 5 menit kemudian, beruang hitam nomor 1 tiba di gedung setinggi 3000 meter di tengah. Begitu Lu Yuan dan Emi tiba di gerbang, keenam komandan mekanik itu diselimuti percikan listrik dan jatuh ke tanah, gemetar. Emi sudah mati rasa dengan pemandangan ini. Dia masih tidak bisa memahami bagaimana Lu Yuan melakukannya. Awalnya, Emi mengira Lu Yuan telah menggunakan gangguan mekanis. Namun, gangguan mekanis jelas tidak dapat melakukan ini, jadi Emi sekarang bingung. Dia hanya bisa menebak bahwa Lu Yuan memiliki harta karun yang sangat kuat atau semacamnya. Tetapi Emi tidak bertanya. Setelah mengambil semua harta karun ke-6 komandan mekanik, Lu Yuan dan Emi naik ke gedung setinggi 3000 meter. Semenit kemudian, mereka keluar dari gedung, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Panennya sangat melimpah. Ayo lanjutkan. Lu Yuan tersenyum dan berkata. Emi juga mengangguk dengan gembira. Mehem, mereka berdua menaiki Black Bear 01. Tepat saat Lu Yuan hendak pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tunggu, mari kita terbang di sekitar area inti. Emi terkejut, dan bertanya dengan bingung, ada apa? Coba aku lihat apakah ada pecahan inti air. Emi menatap Lu Yuan dengan bingung. Apa gunanya itu? Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Kilatan kesadaran muncul di mata Emi. Dia merasa akhirnya mengerti mengapa Lu Yuan bisa melakukan begitu banyak hal aneh. Jadi itu karena pecahan inti air. Tapi mengapa dia tidak bisa melakukannya? Mungkinkah pecahan inti air hanya medium, dan itu hanya bisa melakukan ini karena ada harta karun lainnya? Emi berpikir sejenak, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa memahaminya tidak peduli seberapa keras dia mencoba, jadi dia tidak repot-repot memikirkannya. Dia hanya harus mengikuti Lei Feng. Lu Yuan tentu saja tidak tahu tentang tebakan Emi. Meskipun Emi telah menebak bahwa pecahan inti air berguna baginya, dia salah. Di gedung setinggi 3000 meter, Lu Yuan memperoleh 3 pecahan inti air lagi. Setelah menyerapnya, Lu Yuan menemukan bahwa hubungannya dengan reruntuhan mekanis air menjadi lebih dekat. Dia semakin menantikan apa yang akan terjadi jika dia terus menyerap. Setelah mengitari area inti, Lu Yuan menemukan 2 pecahan inti air lagi menurut petunjuk kubus evolusi. Mereka kemudian mengemudikan beruang hitam nomor 1 keluar dari kota terapung dan menuju kota berikutnya. Dari memasuki kota terapung hingga meninggalkannya, Lu Yuan dan Emi tidak membuang waktu. Mereka menghabiskan total waktu 15 menit. Alasan utamanya adalah kendali mekanis Lu Yuan terlalu keterlaluan. Semua penjaga mekanis bahkan tidak dapat menghalangi mereka sedetik pun. Mereka bahkan membantu mereka mengambil barang rampasan. Selain itu, mereka hanya menjelajahi 4 gedung setinggi 1000 meter dan 1 gedung setinggi 3000 meter. Tentu saja, itu lebih cepat. Waktu sebenarnya yang dihabiskan adalah mencari fragmen inti air di area inti. Sekitar setengah jam setelah beruang hitam nomor 1 meninggalkan kota terapung, lift udara tiba di alun-alun kota terapung dari kota baja di bawah. Hundred Leaves membawa bawahannya keluar. Ekspresinya tidak terlalu bagus, dan dia berkata dengan marah. Sialan, kita sudah membuang terlalu banyak waktu di sana.
Dia benar-benar membiarkan harta karun yang bergerak itu lolos. Semua bawahan Bayas menundukkan kepala, tidak berani berbicara. Setelah hening sejenak, Bayas menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan amarahnya dan berkata, "Tapi itu tidak masalah. Selama aku menemukan pecahan inti air, aku bisa menerobos ke peringkat 2. Pada saat itu, aku akan dapat mendominasi seluruh reruntuhan mekanis air. Kita akan menemukan harta karun bergerak cepat atau lambat." Mendengar kata-kata Bayas, bawahannya mengangguk setuju. "Tuan muda benar, jika bahkan kita tidak bisa mendapatkan harta karun bergerak, maka yang lain pasti juga tidak akan bisa. Kita masih punya kesempatan." "Ya," Bayas mengangguk. "Ayo pergi ke area inti terlebih dahulu. Tujuan pertama kita adalah menemukan pecahan inti air. Tujuan kedua kita adalah mencari semua gedung tinggi. Ayo pergi." "Ya." Sekali lagi, Bayas memimpin kelompok bawahannya menuju area inti. Setengah jam kemudian, Bayas dan bawahannya berdiri di depan gerbang gedung setinggi 3.000 meter. Di luar pintu, 6 komandan mekanik sudah jatuh ke tanah. Pintunya terbuka lebar, dan sangat sunyi. Suasananya menjadi sunyi senyap. Mereka sudah melihat pemandangan ini berkali-kali. Semua gedung setinggi 1.000 meter di keempat area itu sama. Awalnya, Bayas dan yang lainnya tidak mempercayainya, tetapi setelah memasuki gedung dan mengetahui bahwa semua ruangan telah digeledah, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Saat ini, wajah ungu Bayas telah berubah sedikit hitam. Tidak ada bawahannya yang berani berbicara, bahkan bernapas dengan keras. Setelah hening sejenak, mata Bayas memerah, dan dia memeras suaranya melalui gigi yang terkatup. "Siapa itu? Siapa yang melakukan ini? Lift ada di tangan kita dan tidak ada orang lain yang menyentuhnya. Siapa gerangan yang datang ke kota terapung dan mengambil harta karun dari gedung tinggi itu? Bagaimana mereka bisa sampai ke sini? Mungkinkah dia bisa terbang?" "Ah!" Raungan marah Bayas bergema di seluruh area inti. Tiba-tiba, 100 daun dan beberapa bawahan baro tercengang, dan mata mereka membelalak. Napas mereka tiba-tiba menjadi berat. Seorang pria baro berjubah penyihir berkata dengan tidak yakin, "Tuan muda, mungkinkah mereka benar-benar bisa terbang?" Baro lain berkata, "Tuan muda, mayat-mayat ini sama dengan yang kita temui sebelumnya. Tidak ada luka pada mereka, dan bahkan tidak ada tanda-tanda pertempuran di sekitar mereka." Sesuatu melintas di mata Bayas saat dia menatap mayat Komandan Meh. Alat terbang berbentuk belah ketupat itu. Hanya alat terbang berbentuk belah ketupat itu yang bisa terbang ke sini, kata Bayas dengan gigi terkatup. Mata Bayas dan Baro berkedip dengan tidak yakin. "Apa pesawat berbentuk belah ketupat itu?" Salah satu Baro bertanya, agar bisa membiarkan pesawat lain melindunginya, dan mampu membunuh penjaga mekanis ini seolah-olah mereka menghancurkan diri sendiri. "Mungkinkah itu Raja Reruntuhan Mekanis Air?" Baro lain berkata, "Tetapi, sebagai Raja Reruntuhan Mekanis Air, mengapa ia mengambil harta karun di gedung itu? Relik itu sendiri disiapkan oleh tanah asal untuk kita para pejuang genetik, kan? Lalu, apakah kau benar-benar berpikir bahwa ia adalah seorang pejuang genetik? Pejuang genetik macam apa yang bisa melakukan hal seperti itu?" Ini, kerumunan itu dalam diskusi yang panas. Bayas mengerutkan kening dan mendengus. "Apapun itu, kita akan mengingat ini. Dia masih punya waktu untuk pergi ke kota terapung lainnya. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan pecahan inti air. Ini adalah tiket masuk ke kota terapung pusat. Kita tidak boleh melewatkan perjamuan besar itu." "Baik, Tuan, carilah kota-kota terapung di dekatnya. Jangan tetap berada di jalur pesawat berbentuk berlian aneh itu. Kota-kota terapung di sepanjang jalan mungkin telah dieksplorasi dan dikumpulkan oleh pesawat berbentuk berlian aneh itu." "Baik." Dia dan timnya bahkan tidak melanjutkan menjelajahi gedung-gedung tinggi lainnya di area inti. Sebaliknya, mereka meninggalkan kota terapung dan pergi ke kota baja. Kemudian, mereka dengan cepat bergerak menuju kota terapung lain yang tidak berpapasan dengan rute beruang hitam 0. Di beruang hitam 0. Lu Yuan dan Emi sedang berbagi hasil di kabin. Gen transenden tingkat komandan ini tampaknya cukup bagus. Pengikatan magnetik. "Lei Feng, apakah kamu menginginkannya?" Aku tidak menggunakan ini. Kalau begitu aku akan mengambilnya." Emi menyimpannya dengan senang. Boneka mekanik komandan tingkat 2 lainnya. "Ada 4 kali ini, jadi aku akan mengambil 2 komandan mekanik meriam roh. Kalau begitu aku ingin 2 lagi."
Dan senjata Geno kelas komandan ini. 12 totalnya. Kita masing-masing akan memiliki 6. Baiklah, tidak ada yang cocok untukku di sini. Kamu dapat memilih terlebih dahulu, Emi. Tidak ada yang cocok untukku juga, jadi aku akan memilih satu secara acak. Kalau begitu aku akan mengambil yang nilainya lebih tinggi. Wah, lagi pula aku tidak kekurangan kristal roh. Juga, bagikan cairan gen kekuatan roh. Butuh waktu setengah jam bagi Lu Yuan dan Emi untuk mendistribusikan panen sepenuhnya. Lu Yuan telah memperoleh 12.000 botol cairan gen kekuatan roh saja. Selain apa yang diterima Lu Yuan sebelumnya, sekarang ia memiliki total 22.000 botol cairan gen peningkat kekuatan roh. Itu setara dengan 220 juta kristal roh kelas 1. Totalnya 200 juta. Lu Yuan sangat tersentuh hingga ia hampir menangis. Selain cairan Geno kekuatan roh, ada 6 senjata Geno kelas komandan, 17 senjata Geno kelas pemimpin, dan bahkan lebih banyak lagi senjata kelas elit. Selain itu, ada juga boneka mekanik, bom energi spiritual, jimat, dan berbagai item lainnya. Hanya dalam satu gelombang, Lu Yuan mungkin telah memperoleh sekitar 300 hingga 400 juta kristal roh kelas 1. Ini hanya satu kota terapung. Masih banyak lagi kota terapung yang akan datang. 5 hari kemudian, sudah 10,5 hari sejak pembukaan reruntuhan mekanik air. Hanya ada 1,5 hari tersisa sebelum reruntuhan ditutup. Dalam 5 hari terakhir, Lu Yuan dan Emi mengendarai beruang hitam nomor 1 ke berbagai kota terapung untuk mengumpulkan sumber daya. Setiap kali mereka tiba di kota terapung, mereka akan menjarah bangunan setinggi 4.000 meter dan satu bangunan setinggi 3.000 meter. Kemudian, mereka akan memeriksa apakah ada pecahan inti air sebelum pergi tanpa berhenti. Hanya dalam waktu 5 hari, mereka berdua telah mengambil alih sebanyak 7 kota terapung. Dia telah memperoleh 110.000 botol cairan gen kekuatan roh. Ini setara dengan 1,1 juta kristal roh kelas 4. Itu hanya cairan Geno roh. Ada banyak hal lain seperti senjata Geno kelas komandan. Dapat dikatakan bahwa dia telah memperoleh banyak hal. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, semakin banyak kota terapung yang ditaklukkan. Dalam 3 hari pertama, Lu Yuan dan Emi telah merebut 5 kota terapung. Namun, dalam 2 hari terakhir, mereka hanya menjarah 2. Meskipun mereka telah menemukan kota terapung lainnya, semuanya dihuni orang. Lu Yuan tidak berniat memulai konflik dengan pejuang genetik lainnya. Sebaliknya, ia segera pergi dan mencari kota terapung baru. Di Black Bear No. 1, Lu Yuan dan Emi duduk di kursi mereka. Emi tampak bosan. Ada orang di beberapa kota terapung baru-baru ini. Haruskah kita turun dan membunuh mereka serta mengambil barang-barang mereka? Bagaimanapun, mereka tidak pernah meninggalkan tanah asal. Jika mereka mati, keuntungan mereka pasti akan hilang. Lu Yuan melirik Emi dan tersenyum. Hanya orang jenius dari organisasi kuat yang bisa mencapai kota terapung. Jika Anda memiliki kristal pelepasan, saya khawatir mereka juga memilikinya. Saya khawatir mereka memiliki banyak kartu di lengan baju mereka. Meskipun kita tidak lemah, kita mungkin tidak dapat menghentikan mereka sebelum mereka menggunakan kristal pelarian. Mendengar perkataan Lu Yuan, Emi berpikir sejenak dan mengangguk. Benar juga, orang seperti dia pasti punya banyak cara untuk kabur. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lu Yuan berpikir sejenak. Kita sekarang sedang dalam perjalanan menuju area pusat. Kita seharusnya segera mencapai kota terapung pusat. Saat waktunya tiba, kita akan lihat apakah kita bisa langsung menuju kota terapung pusat. Kalau memungkinkan, kita akan masuk diam-diam dan mengambil semua barang bagus di dalamnya. Kalau begitu, kurasa tidak akan ada yang mendapat keuntungan lebih banyak dari kita di reruntuhan mekanis air. Mendengar ini, mata Emi berbinar, dan dia mengangguk. Oh, benar, kita akan melakukan ini. Ada kota terapung lain di depan. Lu Yuan melirik kota terapung di depannya dan mengangkat alisnya. Ayo pergi dan lihat apakah ada orang di sana. Lu Yuan mengendalikan beruang hitam nomor 1 dan terbang menuju kota terapung. Setelah melewati garis pertahanan pesawat di luar kota terapung, beruang hitam nomor 1 memasuki kota terapung. Kemudian, Lu Yuan mengendalikan beruang hitam nomor 1 dan terbang langsung ke area inti. Maju dengan kecepatan 3 kali kecepatan suara, beruang hitam nomor 1 memasuki area inti dalam waktu kurang dari 1 menit. Melihat penjaga mekanis yang berpatroli di jalan,
mata Lu Yuan dan Emi berbinar dan mereka tersenyum. Itu kota terapung yang belum dikembangkan. Kita cukup beruntung. Lu Yuan tertawa. Cepat, serang, serang, serang. Ayo pergi ke gedung setinggi 1000 meter itu dulu, kata Emi sambil melompat. Beruang hitam nomor 1 melesat melintasi langit seperti aliran cahaya dan dengan cepat tiba di luar gedung setinggi 1000 meter. Lu Yuan dan Emi turun dari Black Bear No. 1. Kemudian, Lu Yuan memerintahkan para penjaga mekanik untuk menghancurkan diri sendiri. Kemudian, dia dan Emi berjalan menuju gerbang gedung. Tepat saat mereka berdua mendekati pintu masuk gedung setinggi 1000 meter itu. Ruang di samping pintu terdistorsi, dan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat menyebar. Pupil mata Lu Yuan sedikit mengerut saat dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Tubuhnya menghilang dari tempatnya berdiri, dan dia muncul di hadapan Amyami segera mengaktifkan wisteria surgawinya dan berdiri di depannya dan Lu Yuan. Begitu mereka berdua bergerak, serangan mengerikan diluncurkan dari ruang terdistorsi dan mendarat di tanaman merambat ungu surga Luo. Ledakan, tanaman merambat ungu surga Luo patah di bawah serangan yang mengerikan, dan serangan yang tersisa diarahkan pada Lu Yuan. Lu Yuan menyipitkan matanya sedikit dan tubuh roh giok putihnya meledak dengan sekuat tenaga. Ada cahaya putih yang berkedip di tubuhnya. Lu Yuan mencengkeram pedang pelindung dengan erat. Cahaya putih yang sangat tajam muncul dari Epi dan menebas ke arah serangan yang mendekati Lu Yuan. Ledakan, cahaya pedang putih yang sangat tajam bertabrakan dengan berbagai serangan, dan semua serangan tersebar pada saat pertama. Apa, ini tidak mungkin, seruan terdengar satu demi satu. 9 kamen berjalan keluar dari ruang terdistorsi. Kesembilan dari mereka menatap Lu Yuan dengan ketakutan di mata mereka. Setelah melihat penampilan Lu Yuan, 5 ekspresi kamen berubah. Seorang kaman jangkung yang memegang bilah hitam panjang berseru, "Manusia, itu kau?" Lu Yuan tertegun. Ia menatap kaman yang berbicara, lalu matanya sedikit melebar. "Kau Liu sesuatu dari terakhir kali. Aku tidak menyangka kau ada di sini." Wajah kamen yang memegang bilah menjadi gelap. "Liu Yu, aku salah satu dari 4 pilar utama Yang Qian, Liu Yu." Lu Yuan mengangguk. Melihat tatapan acuh tak acuh Lu Yuan, wajah Liu Yu menjadi gelap dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. "Manusia, apakah kau meremehkanku?" Tepat saat ia hendak melangkah maju, seorang kaman berbaju besi putih berkata, "Liu Yu, kau boleh pergi." Liu Yu berhenti dan segera membungkuk. "Ya, Yang Mulia." Lu Yuan melirik kaman berbaju besi putih dan mengangkat alisnya sedikit. "Kau Pangeran Yang Qian yang disebutkan orang itu." Yang Qian tersenyum bangga. "Benar, itu aku. Manusia, kau mengambil 3 tikus kecil dariku terakhir kali. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi secepat ini." "Oh." Lu Yuan mengangkat alisnya. "Aku juga tidak menyangka." Di samping, Emi menatap Lu Yuan dengan rasa ingin tahu, lalu menatap Yang Qian, dan bertanya, "Lei Feng, siapa dia?" "Anak buahnya yang mengejar Kiki terakhir kali," Lu Yuan menjelaskan. "Apa?" Setelah mendengar ini, wajah cantik Emi menjadi dingin, dan dia menatap Yang Qian dengan dingin. "Jadi itu dia." Yang Qian melirik Emi, sama sekali tidak terganggu oleh sikap dinginnya. Kaman lain, yang sedikit lebih pendek, mengenakan jubah hitam panjang dan memegang tongkat, mendengar percakapan itu. Dia menatap Lu Yuan, lalu Yang Qian, dan berkata, "Yang Qian, aku tidak menyangka kau akan bertemu manusia ini di reruntuhan." "Ya." Yang Qian mengangguk. "Itu memang kebetulan." Lu Yuan menyipitkan matanya dan mengamati mereka. Aura Yang Qian dan pria berjubah hitam itu sangat kuat. Mereka juga berada di tahap 2, dan mereka bahkan berada di tingkat penguasa. Di seluruh reruntuhan mekanis air, ratusan juta prajurit tingkat pertama benua awan putih telah masuk ke sini, termasuk pusat kekuatan lebih dari 10 ras. Setiap ras mungkin hanya memiliki 2 atau 3 jenius tingkat penguasa, dan jika jumlahnya kecil, ras itu mungkin bahkan tidak memiliki satu pun. Lagi pula, tidak setiap generasi akan memiliki kejeniusan seperti itu. Lu Yuan tidak menyangka akan bertemu dengan 2 ahli jenius tingkat penguasa di sini. "Apakah kalian menunggu kami di sini?" Dia bertanya, mengangkat alisnya. Semua penjaga mekanis kota terapung itu masih hidup. Jelaslah bahwa orang-orang ini telah menyelinap ke sini. Selain itu, mereka telah bersembunyi di dekat gerbang dengan harta karun tipe ruang angkasa yang berharga. Mereka jelas sedang menunggu seseorang. Adapun siapa yang harus ditunggu?
Lu Yuan menduga itu mungkin mereka. Bagaimanapun, Lu Yuan masih memiliki kesadaran diri. Dalam 5 hari terakhir, mereka telah terbang di sekitar reruntuhan mekanis air dengan beruang hitam nol. 1. Banyak prajurit genetik mungkin telah melihat mereka. Selain itu, mereka dapat memasuki kota terapung dan mengumpulkan harta karun tanpa menggunakan lift udara. Semua prajurit genetik yang telah memasuki kota terapung yang telah mereka rampas pasti memikirkan hal ini. Selain perilaku mereka, Lu Yuan hanya bisa menebak bahwa mereka berdua. Mendengar kata-kata Lu Yuan, Yang Qian dan yang lainnya semua melihat beruang hitam nomor 1 di belakang Lu Yuan dan Emi. Mata Yang Qian bersinar dengan keserakahan saat dia tertawa dingin. Manusia, apa yang kamu katakan benar dan salah. Kami sedang menunggu pesawat hitam ini. Selama 5 hari terakhir, pesawat hitam itu akan mendarat di kota terapung yang tidak berpenghuni untuk mengumpulkan harta karun di gedung-gedung tinggi. Awalnya kami mengira itu adalah bentuk kehidupan mekanis khusus dari relik mekanis air. Namun, saya tidak menyangka itu adalah pejuang genetik di dalamnya. Kaman lain yang mengenakan jubah juga menatap Lu Yuan dan Emi dengan tidak percaya. Manusia, kalian sungguh menakjubkan. Kalian membuat para penjaga meh menghancurkan diri sendiri dan membuat pesawat meh tidak menyerang kalian. Kalau aku tidak salah, kalian seharusnya mendapatkan harta karun berharga yang dapat mengendalikan para penjaga meh di relik mekanis air ini, kan? Baiklah, izinkan aku memperkenalkan diriku. Aku Yoshia, pangeran ketujuh dari Kekaisaran Guntur. Lu Yuan menyipitkan matanya. 2 pangeran dari Kekaisaran Kaman. Tidak heran mereka memiliki gen tingkat tinggi. Jadi, kalian di sini untuk menyergap kami. Apakah kalian pikir kami mudah diganggu? Manusia, Yoshia tertawa, jika kalian bertemu dengan orang lemah dengan harta karun berharga, apakah kalian akan mencoba berunding dengannya? Tentu saja, kami akan merebutnya saja. Kemudian, dia berhenti tersenyum dan menatap Lu Yuan. Tentu saja, kalian berdua telah membuktikan bahwa kalian kuat, jadi kita bisa mengobrol dengan baik. Mata Emi membelalak karena marah. Jadi, kalian ingin mencuri harta karun kami. Kalian bandit, itu hanya mimpi orang bodoh. Kau tidak bisa merebutnya, jadi kau ingin berkomunikasi dengan baik. Ini terlalu berlebihan. Lei Feng, aku ingin menghajar mereka. Lu Yuan juga tersenyum. Kebetulan sekali. Emi, aku setuju denganmu. Aku tidak ingin berkomunikasi dengan mereka. Sial, kau ingin berkomunikasi dengan kami setelah menghajar kami. Kau ingin mati. Keduanya mengangguk, dan boneka mekanik muncul di samping mereka. Totalnya ada 12. Setiap boneka mekanik memiliki aura yang kuat, dan semuanya adalah boneka mekanik tingkat komandan di puncak tahap kedua. Aura yang kuat melonjak dan mengelilingi Kamen. Setelah melihat boneka mekanik ini, ekspresi Yoshia dan Yang Qian berubah. Sialan, kenapa ada begitu banyak boneka mekanik? Wajah Yoshia dipenuhi dengan keterkejutan. Mata Yang Qian juga terbuka lebar, dan dia tercengang. Mereka berdua tidak menyangka akan melihat begitu banyak boneka mekanik. Meskipun mereka berdua berada di tingkat penguasa, mereka baru saja menerobos dan bahkan belum melunakkan gen mereka. Kekuatan mereka hampir sama dengan boneka mekanik tingkat komandan yang disempurnakan. Mereka bisa menekan satu dalam pertarungan 1 lawan 1, tetapi ada 12 dari mereka yang bertarung melawan mereka berdua. Apakah ini masih manusia? Dan itu bahkan tidak termasuk 2 manusia tingkat penguasa. Yang Qian dengan cepat berkata, manusia, ayo bicarakan ini. Kita berdua juga berada di level penguasa. Dengan kita berempat bekerja sama, kita pasti bisa berburu di area yang lebih luas, kan? Bagaimana menurutmu? Lu Yuan menyeringai. Senyumnya cerah. Kurasa tidak. Dengan pikiran, kendali mekanis mulai bekerja, dan semua boneka mekanik menyerang mereka berdua pada saat pertama. Merasakan kekuatan yang mengerikan, wajah Kamen menjadi jelek. Sepotong instrumen logam hitam muncul di tangan Yang Qian. Dia menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam perangkat logam itu, dan dengan suara mendengung, perisai kristal besar muncul dan membungkus mereka di dalamnya. Ledakan, semua serangan mendarat di perisai itu, menghasilkan raungan yang memekakkan telinga. Kekuatan yang mengerikan melonjak, dan akibatnya berubah menjadi gelombang udara yang menyebar ke segala arah. Retak, dengan satu serangan, perisai kristal itu mulai retak. Setelah melihat ini, ekspresi Yang Qian, Yoshia, dan yang lainnya berubah. Sial, itu tidak bisa diblokir.
Ada terlalu banyak serangan. Yang Qian meraung. Dia sedikit menyesal sekarang. Dia telah melakukan kesalahan. Jika dia tidak mencoba membunuh kedua manusia ini dan memonopoli harta mereka, dia tidak akan berakhir seperti ini. Yoshia menatap Lu Yuan dan Emi dan berseru, "Manusia, kami adalah penguasa di bawah aliansi Raja White Frost. Jika kamu menendang kami keluar dari reruntuhan, Raja White Frost juga akan mengejarmu." Raja White Frost. Lu Yuan mengangkat alisnya dan menatap Yoshia dengan bingung. Benar sekali, Raja Frost Putih. Dia adalah salah satu dari 3 jenius tingkat raja yang memasuki reruntuhan kali ini. Jika kau benar-benar menyingkirkan kami, dia pasti akan mencari masalah denganmu. Yoshia dengan cepat menjelaskan sambil melihat penghalang yang akan hancur. Lu Yuan mengangkat alisnya. Seorang jenius tingkat raja. Ini membuat Lu Yuan teringat pada Yeye. Orang ini seharusnya juga memiliki gen tingkat raja, kan? Lei Feng, apa yang harus kita lakukan? Ketika Emi mendengar bahwa ada seorang jenius tingkat raja, dia mengerutkan kening dan menoleh ke Lu Yuan dengan tatapan bertanya. Lu Yuan tersenyum. Ayo kita lawan mereka dulu. Mendengar kata-kata Lu Yuan, mata Emi berbinar, dan dia tersenyum bahagia. Dia menepuk bahu Lu Yuan dan berkata, tepat seperti yang kuduga. Jadi bagaimana jika pihak lain memiliki gen tingkat raja? Aku tidak takut padanya. Melihat bahwa Lu Yuan awalnya tenggelam dalam pikirannya, Yoshia dan Yang Qian sama-sama menghela napas lega, berpikir bahwa Lu Yuan akan membiarkan mereka pergi. Mendengar Lu Yuan masih menyerang mereka berdua membelalakkan mata dan menatap Lu Yuan dengan tak percaya. Yang Qian berkata dengan dingin, manusia, beraninya kau tidak berencana untuk pergi ke kota terapung pusat. Kami akan mengirimkan informasinya ke Raja Es Putih. Lu Yuan tersenyum dan memerintahkan pemimpin mekanik untuk memulai gelombang serangan berikutnya. Seketika, ledakan keras terdengar. Perisai kristal, yang sudah retak, langsung meledak. Ekspresi Yang Qian dan Yoshia berubah drastis. Mereka berdua saling memandang, dan 2 pemimpin mekanik muncul di samping mereka masing-masing. Kalian semua, serang, hentikan mereka, perintah Yoshia. Mereka berdua tentu saja tidak mau tersapu seperti ini. Di seluruh reruntuhan mekanik air, kota terapung pusat adalah kue terbesar. Jika mereka benar-benar disingkirkan sekarang, mereka tidak akan bisa mendapatkan bagian. Itu akan menjadi kerugian yang terlalu besar. Selama masih ada harapan, mereka ingin mengambil risiko lagi. Sekarang, Yoshia dan Yang Qian tidak lagi memiliki harapan untuk mengalahkan Lu Yuan dan Emi. Tujuan mereka adalah melarikan diri. Selama boneka otomaton pemimpin itu bisa menahan mereka untuk sementara waktu, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun dia akan kehilangan keempat boneka otomaton pemimpin yang berharga ini, itu masih sepadan dengan harta karun kota terapung pusat. Mereka telah menjelajahi kota terapung sebelumnya, jadi mereka secara alami mendapatkan beberapa keuntungan dari boneka pemimpin mekanis. Lu Yuan melihat bahwa pihak lain benar-benar mengeluarkan boneka pemimpin mekanis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu dia tersenyum, mengeluarkan boneka komandan mekanik di depannya. Apakah dia serius? Cahaya redup muncul di mata Lu Yuan. Di bawah gelombang energi roh, mesin itu beroperasi. Pada saat berikutnya, keempat boneka komandan mekanik yang awalnya mengikuti perintah dan berencana untuk memblokir Lu Yuan dan yang lainnya tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk menyerang Yoshia dan Yang Qian. Pemimpin Meh, yang memegang pedang berat, menebas Yang Qian, yang paling dekat dengannya. Yang Qian awalnya berencana untuk mundur dengan kecepatan penuh, tetapi dia tiba-tiba merasakan cahaya pedang dengan energi roh yang tak tertandingi. Pupil matanya mengerut, dan dia berbalik untuk memblokir dengan pedangnya. Dentang, kekuatan yang kuat menyebabkan Yang Qian mundur beberapa langkah. Ketika dia melihat bahwa boneka pemimpin mekaniknya yang telah menyerangnya, matanya membelalak kaget. Apa, bagaimana ini mungkin? Bahkan bisa mengendalikan pemimpin Meh pada tahap penyempurnaan tier 2. Sama seperti Yang Qian, Yoshia, yang awalnya bermaksud mundur, juga terpaksa mundur. Dia memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Adapun 4 pilar utama Yang Qian dan 3 bawahan yang dibawa Yoshia, mereka sudah tidak mampu menahan gelombang serangan pertama dan langsung tercabik-cabik. Ke-16 komandan mekanik mengepung Yang Qian dan Yoshia, sementara Lu Yuan dan Emi berdiri di kejauhan dan memperhatikan keduanya dengan tenang. Tatapan Yang Qian dan Yoshia menyapu ke-16 komandan mekanik itu.
Ketika mereka memikirkan tentang bagaimana merekalah yang telah membantu musuh, ekspresi mereka menjadi jelek. Keduanya saling memandang, lalu sebuah silinder hitam muncul di tangan Yang Qian. Menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya, dia melemparkan silinder itu ke arah Lu Yuan dan Emi. Namun, sebelum pilar itu bisa mendekati Lu Yuan dan Emi, pilar itu diblokir oleh seorang komandan mekanik yang memegang perisai raksasa. Silinder itu mendarat di perisai kristal pemimpin mesin perisai raksasa itu, dan cahaya biru meledak. Ledakan. Dengan ledakan keras, fluktuasi energi spiritual yang kuat menyebar bersama dengan es. Semua pemimpin meh ditutupi lapisan es putih. Lu Yuan dan Emi juga sedikit mengernyit, merasa sedikit kedinginan. Lu Yuan tahu tentang barang ini. Itu adalah granat SS-22. Kekuatannya juga setara dengan tingkat komandan tier 2. Setelah ledakan, granat itu juga memiliki efek es. Itu adalah produk dari gedung tinggi di tengah kota terapung. Granat es itu tidak lemah, tetapi semua pemimpin mekanik memiliki perisai kristal. Ledakan itu hanya membuat mereka mundur beberapa langkah. Es di permukaanlah yang memperlambat gerakan mereka. Di tengah pengepungan komandan meh pusat, yang juga merupakan area inti ledakan granat, sebuah perisai kristal muncul di sekitar Yang Qian dan Yoshia. Saat ledakan berakhir, mereka memanfaatkan momen ketika gerakan komandan mekanik lambat untuk keluar dari pengepungan. Mereka berdua tidak lambat, dan setelah keluar dari pengepungan, sedikit kegembiraan muncul di wajah mereka. Pada saat ini, cahaya giok putih muncul di depan mereka, disertai dengan cahaya pedang yang sangat tajam dan tanaman merambat ungu Heaven Luo yang menyebar. Cahaya pedang yang menakutkan dan tanaman merambat ungu Heaven Luo yang bengkok membuat wajah mereka berubah. Wajah Yang Qian menampakkan ekspresi jahat saat dia menyambut cahaya pedang putih itu. Dentang. Di bawah dentang logam, ekspresi Yang Qian berubah dan dia mundur 2 langkah. Ekspresi yang tidak sedap dipandang muncul di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Dalam tabrakan langsung, dia sebenarnya lebih lemah dari manusia ini. Lu Yuan juga sedikit mengernyit. Tak satu pun dari 3 gen kelas penguasa yang telah dia rekam telah mencapai titik maksimal. Dengan kekuatan penuh dari kekuatan baja hitam, dia hanya sedikit lebih kuat dari lawannya. Sebagai monster tingkat penguasa, orang bernama Yang Qian ini memang cukup kuat. Namun, bagi Lu Yuan, itu cukup bagus sehingga dia bisa melawan Yang Qian. Pada saat ini, uap mengepul dari tubuh kelompok pemimpin robot, dan es pun menguap. Tubuh mereka mendapatkan kembali kelincahan mereka, dan mereka semua mulai menyerang Yang Qian dan Yoshia, yang juga terjerat oleh tanaman merambat ungu surga Luo. Mereka masih bisa menerimanya jika itu hanya pertarungan 1 lawan 1. Namun, kini tinggal 16 komandan mekanik, Lu Yuan, dan Emi. Saat itu, 18 lawan 2. Yoshia dan Yang Qian terkena serangan hanya dalam 1 ronde dan terlempar pada saat yang sama. Darah terus-menerus menyembur keluar dari mulut mereka. Ahem, Yang Qian menabrak dinding gedung tinggi dan batuk berulang kali. Melihat sekelompok pemimpin meh mendekat lagi, ekspresinya berubah. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan beberapa granat tingkat 2 kelas komandan dan melemparkannya ke arah kelompok pemimpin meh. Boom, 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 dia berbalik dan lari. Ketika Yoshia, yang tidak jauh dari Yang Qian, melihat ini, dia juga mengeluarkan beberapa granat dan jimat dan melemparkannya. Kemudian, dia juga berbalik dan berlari. Saat mereka berbalik dan berlari, mereka berdua mengeluarkan ramuan kecepatan dan meminumnya. Mereka juga mengeluarkan jimat peningkatan kecepatan dan menggunakannya. Mereka menggunakan semua jenis metode peningkatan kecepatan pada diri mereka sendiri seolah-olah mereka bebas. Kecepatan mereka meningkat dengan selisih yang besar. Tepat saat mereka berdua mengira mereka punya kesempatan untuk melarikan diri, desisan elektromagnetik terdengar. Dalam radius 1 kilometer, senyum di wajah Yoshia dan Yang Qian membeku saat mereka diselimuti oleh perisai elektromagnetik dan telah menggunakan berbagai metode peningkatan kecepatan. Mereka tidak dapat mengerem tepat waktu dan langsung menabrak perisai elektromagnetik. Ledakan, keduanya terlempar ke belakang, menyemburkan seteguk darah. Aura mereka menjadi jauh lebih lemah. Lu Yuan memegang kubus abu-abu putih di tangannya, dan masih ada cahaya biru samar yang mengalir di atasnya. Dia menatap Yoshia dan Yang Qian yang sedang berbaring di tanah, dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Bukankah kita sudah menjelajahi lebih banyak kota terapung daripada kalian? Apakah kalian pikir kalian bisa melarikan diri dengan barang-barang ini? Mendengar perkataan Lu Yuan,
ekspresi Yoshia dan Yang Qian berubah menjadi lebih buruk. Mereka menatap Lu Yuan dalam-dalam, dan saat berikutnya, Yang Qian berkata dengan dingin. Kali ini kita akan hancur, lain kali kalian berada di negara awan putih, kuharap kalian tidak akan bertemu dengan kami. Oh, Lu Yuan tersenyum. Tidak apa-apa bahkan jika kita bertemu. Yoshia mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Keduanya terbungkus dalam cahaya putih. Ketika cahaya putih itu menghilang, tubuh mereka telah menghilang. Lu Yuan mengerti bahwa mereka telah menggunakan kristal pelarian. Bahkan jika dia ingin, dia tidak dapat menghentikan mereka. Emi berdiri di samping Lu Yuan dan melihat ke tempat di mana keduanya menghilang dengan wajah kecewa. Sayang sekali, kalau saja aku bisa membunuh mereka. Mereka seharusnya memiliki banyak harta karun. Lu Yuan tersenyum. Tidak perlu terburu-buru. Kita masih harus mencari di kota terapung pusat. Mendengar kata-kata Lu Yuan, Emi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, apa yang harus kita lakukan dengan Raja Frost Putih itu? Jika pihak lain telah mengukir gen tingkat raja, kita tidak akan menjadi tandingannya. Lu Yuan memikirkannya dan tersenyum. Jangan takut, ayo pergi ke kota terapung pusat terlebih dahulu dan lihat-lihat. Jika kita bisa masuk, kita akan langsung masuk dan pergi setelah mendapatkan harta karun. Siapa yang peduli dengan Raja Frost Putih dan Raja Frost Hitam? Bagaimana jika kita tidak bisa mendapatkan harta karun? Kita masih memiliki beruang hitam no. 1. Dengan kecepatan beruang hitam, Raja Frost Putih tidak akan bisa mengejar kita. Selain itu, beruang hitam nomor 1 memiliki pertahanan dan kekuatan serangan yang sama dengan penguasa tinggi tier 2, jadi perlindungan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Lu Yuan berpikir sejenak dan menjawab. Sepertinya begitu. Mendengar kata-kata Lu Yuan, Emi berpikir sejenak dan tersenyum. Sebenarnya, Lu Yuan punya cara lain yang tidak diceritakannya kepada Emi. Yaitu mengguncang orang. Berdasarkan pemahaman Lu Yuan tentang Yeye, dia seharusnya juga mewarisi gen seorang raja. Mungkin dia juga salah satu dari 3 raja ajaib. Jika Yeye datang untuk membantu, dia seharusnya tidak perlu khawatir tentang Raja Frost Putih. Satu-satunya masalah adalah meskipun hubungan Lu Yuan dan Yeye tidak buruk sekarang, itu hanya baik. Masih belum pasti apakah Yeye akan membantunya menghadapi seorang jenius yang setingkat dengannya. Mungkin Yeye dan Raja Frost Putih adalah teman baik. Ini bukan tidak mungkin. Oleh karena itu, Lu Yuan memutuskan untuk melihat kota terapung pusat terlebih dahulu. Baiklah, mari kita jelajahi gedung-gedung tinggi di kota terapung ini terlebih dahulu, lalu terus terbang ke arah kota terapung pusat. Lu Yuan berkata sambil tersenyum. Mehem, mata Emi berbinar penuh harap. Setiap kali dia menjelajahi kota terapung, itu adalah kesempatan yang membahagiakan baginya. Di area inti reruntuhan mekanis air, area inti berbeda dari area luar. Semua penjaga mekanis di area inti berada pada tahap 2, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada yang ada di area luar. Area itu tidak terlalu besar. Selama seseorang berdiri di tepi area inti, seseorang dapat melihat kota terapung pusat di Cakrawala pada saat ini, di jalan tertentu di area inti. Seorang pemuda yang tampak sangat mirip dengan manusia, tetapi memiliki kristal es di dahinya dan sisi wajahnya, dan rambut putih, menatap cahaya putih di kristal komunikasi. Apakah mereka telah tersapu? Sebuah suara dingin terdengar, dan ekspresi pemuda itu dingin. Apakah ada pejuang genetik di pesawat hitam itu? 2 manusia, menarik, tetapi karena Anda telah mengusir bawahan saya, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Di samping pemuda itu, pemuda lain yang juga merupakan orang White Frost berkata, Tuan muda, apakah Anda ingin saya pergi dan membunuh kedua manusia itu? Raja White Frost menggelengkan kepalanya sedikit. Mereka memiliki kapal terbang yang bahkan dapat mengeluarkan bentuk kehidupan mekanis. Tidak akan mudah untuk membunuh mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Raja White Frost menatap kota luar angkasa yang melayang di langit dan berkata dengan acuh tak acuh, tunggu. Mereka akan datang kepada kita pada akhirnya. Pada saat ini, sekelompok penjaga mekanis tahap 2 menemukan sosok sekelompok orang dan bergegas mendekat. Namun, sebelum penjaga mekanik ini bisa mendekat, gumpalan kabut putih beredar dan menyapu tubuh mereka. Semua penjaga mekanik membeku di tempat, hampir seketika berubah menjadi es. Raja Frost Putih dan yang lainnya bahkan tidak melihat penjaga mekanik itu.
Mereka berubah menjadi bayangan dan terus masuk lebih dalam dengan kecepatan yang sangat cepat. Sementara itu, di arah lain dari area inti reruntuhan mekanik air. Di atap gedung setinggi 1000 meter, iblis hijau pendek yang mengenakan baju besi hitam tebal dan memegang kapak perang merah darah besar melihat kristal komunikasi dan menyeringai. Hehehe, pesawat hitam aneh yang telah menyebar seperti api sebenarnya. Dikendalikan oleh pejuang genetik manusia. Ini menarik, mereka berdua pasti telah menjelajahi beberapa kota terapung, kan? Kita harus menemukan kesempatan untuk merebut harta karun mereka. Seorang iblis hijau yang mengenakan baju besi kulit di sampingnya tertawa dan berkata, "Bos, 2 bawahan tingkat penguasa Bailin dibunuh oleh kedua manusia itu. Kita memiliki lebih banyak makhluk tingkat penguasa di pihak kita daripada mereka. Itu hal yang hebat bagi kita. Hehehe, di seluruh reruntuhan, tidak lebih dari 30 jenius tingkat penguasa yang telah menjadi gelombang master pertempuran tingkat 2 gelombang bahkan Bailin hanya memiliki 8 dari mereka, dan sekarang 2 dari mereka telah pergi. Kedua manusia itu menarik. Jika mereka bersedia memberi kita harta mereka, aku tidak akan membersihkannya. Bos, kamu terlalu baik. Hehehe gelombang-gelombang itu sudah pasti. Aku Barton yang baik hati. Sudut mulutnya melengkung ke atas, dan matanya bersinar dengan sedikit kekerasan. Di arah lain dari area inti, sosok gadis kucing berambut putih melintas dan tiba di atap gedung setinggi 1000 meter. Di atap, 2 gadis kucing menggunakan berbagai alat untuk memanggang daging. Yeye duduk di samping, diam-diam memperhatikan daging panggang yang berangsur-angsur berubah menjadi keemasan, dengan wajah penuh rasa malu. Pada saat ini, gadis kucing berambut putih itu datang ke sisi Yeye. Yang mulia, katanya pelan, saya menerima berita bahwa mesin terbang yang telah menyebabkan keributan baru-baru ini dipiloti oleh 2 tentara manusia. Mereka bahkan menendang 2 bawahan kelas penguasa Bailin. Ini informasinya, silakan lihat. Ketika Yeye mendengar ini, dia dengan enggan mengalihkan pandangannya dari daging panggang. Setelah melihat proyeksi tanah bagian dalam kristal komunikasi, Yeye tertegun. Pupil vertikal hitam pekatnya sedikit melebar, dan ekspresinya yang awalnya linglung menunjukkan sedikit keterkejutan. Lu Yuan, Yang Mulia, Anda mengenalnya. Gadis kucing berambut putih itu menatap Yeye dengan ekspresi bingung. Yeye mengangguk sedikit dan menatap Lu Yuan dan Emi melalui kristal komunikasi. Ya, gadis kucing berambut putih itu menatap ekspresi bingung Yeye dan bertanya, apakah dia teman yang mulia? Ya, Yeye mengangguk lagi. Lalu apa yang akan kita lakukan? Yeye terdiam. Dia berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak perlu melakukan apapun. Setelah jeda, dia berkata, awasi sisi Bailin. Jika dia melakukan sesuatu, beritahu aku. Mata gadis kucing berambut putih itu bersinar dengan sedikit keterkejutan. Dia melirik Lu Yuan di kristal komunikasi dan mengangguk. Ya, kemudian, gadis kucing berambut putih itu berubah menjadi bayangan dan menghilang. Yeye duduk di posisi semula dan terus menonton barbecue. Lebih dari 1000 km jauhnya dari Yeye, menara besar itu terhubung ke kota terapung pusat. Selain bagian kecil di bagian atas bangunan, bagian bangunan lainnya bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan. Di Black Bear No. 1, mata Lu Yuan dan Emi membelalak kaget saat mereka melihat kota terapung yang sebesar benua. Itu kota terapung pusat, besar sekali, seru Emi. Lu Yuan mengangguk. Dia juga melihat proyeksi kota terapung pusat di reruntuhan di luar. Namun, pada kenyataannya, Lu Yuan masih merasa bahwa proyeksi besar ini sedikit dibesar-besarkan. Saya khawatir ini jaraknya 2 hingga 3.000 km. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa di beberapa planet, area seluas itu benar-benar dapat dianggap sebagai benua. Namun, tempat ini hanyalah kota terapung. Saya mendengar bahwa ada banyak harta karun di sana. Ayo cepat pergi, kata Emi penuh harap. Lu Yuan mengangguk. Black Bear nomor 1 melaju kencang dan terbang menuju kota terapung pusat. Pada saat ini, Lu Yuan tiba-tiba mengerutkan kening. Ada apa? Emi menatap Lu Yuan, bingung. Lu Yuan melihat perangkat terbang di sekitarnya dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Perangkat terbang di area ini sebenarnya telah mencapai peringkat kedua. Jauh lebih kuat daripada wilayah lain. Emi terkejut, lalu dia berkata, kudengar penjaga mekanis di area inti reruntuhan mekanis air telah mencapai tahap 2. Ini seharusnya area inti, kan?
Dia menatap Lu Yuan dengan cemas. Apakah kita masih bisa terbang ke sana? Kekuatan penjaga mekanis peringkat kedua telah meningkat cukup banyak. Tidak masalah, Lu Yuan tersenyum. Dengan semangat dan persepsinya saat ini, dia sedikit lebih kuat daripada Komandan Meh, yang berada di puncak tahap 2. Bagaimana mungkin pesawat tingkat 2 biasa ini lebih baik darinya? Namun, dia tidak bisa mendapatkan beberapa penjaga untuk menjaga pesawat seperti yang dia lakukan sebelumnya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengusir semua pesawat yang mendekat, jadi perjalanannya masih sangat mudah. Adapun situasi yang tidak terduga, dengan pertahanan beruang hitam nomor 1 terhadap penguasa tingkat tinggi tingkat 2, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Melihat Lu Yuan berkata tidak masalah, Emi mengangguk dan berhenti memikirkannya. Beruang hitam nomor 1 terus terbang ke arah kota terapung pusat. Semua pesawat yang dekat dengan beruang hitam nomor 1 mengubah arah dan pindah ke area lain. Tidak ada pesawat dalam radius 100 meter dari beruang hitam No. 1. Pada saat itu, beruang hitam nomor 1 tiba-tiba mengeluarkan alarm yang menusuk. Peringatan, beruang hitam nomor 1 telah dikunci. Level energi target adalah penguasa tingkat menengah tier 2. Setelah mendengar ini, Lu Yuan dan Emi sama-sama tercengang. Kemudian, sinar psionik biru melesat ke arah beruang hitam nomor 1 dari jarak ratusan meter. Sebuah perisai psionik tembus pandang muncul di sekitar beruang hitam No. 1. Sinar psionik biru menghantam perisai itu. Boom! Sebuah ledakan keras terdengar, dan energi spiritual melonjak liar. Akibatnya mendatangkan malapetaka. Lapisan riak muncul di perisai psionik, tetapi beruang hitam nomor 1 tidak bergetar sama sekali. Bagaimanapun, beruang hitam nomor 1 dapat memblokir serangan dari penguasa tingkat tinggi tier 2. Serangan dari penguasa tingkat menengah tier 2 saja secara alami tidak akan menyebabkan kerusakan pada beruang hitam No. 1. Namun, di dalam hati, mata Lu Yuan dan Emi membelalak karena terkejut. Dia benar-benar diserang. Ekspresi Lu Yuan berubah jelek. Benar-benar ada penjaga mekanis peringkat penguasa tier 2 di sini. Sepertinya area pertahanan pesawat kelas Overlord telah meningkat. Beruang hitam nomor 1, perbesar proyeksi dan biarkan aku melihat targetnya. Begitu suara Lu Yuan jatuh, gambar virtual yang diproyeksikan di luar beruang hitam nomor 1 secara otomatis memperbesar dan mengunci ke Overlord mekanis yang menyerang beruang hitam nomor 1 ratusan meter jauhnya. Itu adalah pesawat mekanis segitiga hitam pekat. Ujung segitiga dari perangkat terbang itu berkedip dengan cahaya roh biru tua saat mengumpulkan energi. Bip, bip, target sedang menyerang. Target akan meluncurkan serangan lain. Alarm beruang hitam nomor 1 terus berdering. Tatapan dingin melintas di mata Lu Yuan. Naik dan hajar dia. Pesawat segitiga itu menembakkan sinar psionik lagi, tetapi beruang hitam nomor 1 mendengar perintah Lu Yuan dan tiba-tiba berakselerasi, berubah menjadi aliran cahaya dan menggambar busur, langsung menghindari serangan sinar psionik. Beruang hitam nomor 1 mendekati pesawat segitiga itu dalam waktu singkat. Segera setelah itu, cahaya hitam berkedip-kedip di tanduknya yang berbentuk belah ketupat saat berikutnya, sinar hitam melesat keluar dan mendarat di pesawat segitiga itu. Boom! Perisai pada pesawat segitiga itu muncul dan menghalangi sinar hitam itu. Sebuah ledakan gemuruh terdengar, dan retakan yang mengerikan muncul di perisai itu sebelum hancur. Cahaya roh hitam berkumpul di ujung belah ketupat itu lagi, dan perisai pesawat segitiga itu tidak dapat dibuat lagi dalam waktu singkat. Alat terbang segitiga itu segera mundur, mencoba menghindari serangan itu. Pada saat itu, pesawat segitiga itu tiba-tiba berhenti dan bergoyang. Kemudian, ia terbang ke arah beruang hitam No. 1. Mata Lu Yuan berkedip-kedip dengan energi spiritual. Kontrol mekanis. Meskipun alat terbang segitiga itu adalah penguasa menengah tahap 2, Lu Yuan tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Namun, Lu Yuan masih dapat dengan mudah mengganggu gerakannya. Bukankah alat terbang segitiga itu mencoba melarikan diri? Lu Yuan telah secara langsung mengganggu arah pelariannya, membuatnya berpikir bahwa menuju ke arah beruang hitam nomor 1 adalah arah pelarian yang benar. Sinar hitam itu melesat keluar lagi, mengenai pesawat segitiga yang menerkam itu. Boom! Cangkang logam pesawat berbentuk segitiga itu hancur berkeping-keping, dan sebuah lubang besar meledak terbuka di badannya. Percikan listrik berkelap-kelip saat jatuh dari langit ke tanah.
Sebuah perangkat terbang penguasa tingkat menengah tingkat 2 ditembak jatuh oleh Lu Yuan dan beruang hitam nomor 1 dalam konfrontasi singkat. Selama konfrontasi itu, Lu Yuan memfokuskan semua kekuatan mentalnya pada penguasa pesawat itu. Dalam sekejap, semua pesawat di sekitarnya tidak lagi diganggu oleh Lu Yuan dan pulih. Mereka segera menerkam ke arah beruang hitam nomor 1, dan sinar cahaya energi roh beredar. Pada saat ini, Lu Yuan menggunakan kendali mekanis pada mereka lagi. Cahaya kekuatan roh yang baru saja terkumpul menghilang, dan pesawat itu terbang berputar-putar seperti lalat tanpa kepala lagi. Emi juga terkejut ketika dia melihat semua perangkat terbang mengelilingi mereka. Emi menghela napas lega ketika dia melihat pesawat itu pergi lagi. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan gembira, "Oh benar, Lei Feng. Pesawat tingkat penguasa itu penguasa. Seharusnya ada barang bagus yang dijatuhkan, kan?" Mendengar ini, mata Lu Yuan berbinar karena dia juga memikirkan hal ini. Pesawat itu juga merupakan jenis penjaga meh, tetapi hanya penjaga meh di udara. Karena bisa ditembak jatuh, maka seharusnya ada harta karun yang jatuh. Ini adalah penjaga mekanis tingkat penguasa, jadi pasti akan menjatuhkan barang-barang bagus. Ayo turun dan lihat. Lu Yuan dengan cepat mengendalikan Black Bear nomor 1 dan terbang ke arah pesawat segitiga itu. Saat perangkat terbang Lord tingkat menengah tipe 2 dan Black Bear nomor 1 saling menembak, ledakan keras bergema di langit dan kota baja. Di area inti dalam jarak puluhan kilometer dari zona pertempuran, tim-tim yang terdiri dari pembangkit tenaga listrik yang telah menembus ke peringkat kedua dengan berkat dari fragmen inti air sekarang menatap ke arah pertempuran dengan mata terbuka lebar. Mereka yang dapat menerobos ke tahap 2 di sini secara alami adalah para jenius, dan bahkan yang terlemah memiliki gen kelas pemimpin. Setelah merasakan fluktuasi pertempuran tingkat Lord, mata mereka berkilat ngeri. Mereka semua melompat ke gedung-gedung tinggi dan mengamati langit di kejauhan. Fluktuasi ini, apakah itu seorang penguasa? Pertempuran antara penguasa tingkat 2. Teman-teman, lihat ke sana. Di udara, bukankah itu pesawat berbentuk berlian yang telah menyebabkan banyak masalah baru-baru ini? Perangkat terbang ini sangat kuat. His, perisai itu seharusnya berada di tingkat penguasa, kan? Sinar energi roh itu kuat, tetapi tidak bisa menghancurkan perisai. Sungguh pertahanan yang kuat. Meriam kekuatan roh hitam ini terlalu kuat. Itu menghancurkan perisai penguasa pesawat dengan satu pukulan. Hancur. Penguasa pesawat telah dihancurkan. Hanya satu serangan. Perangkat terbang berbentuk belah ketupat ini mungkin adalah keberadaan yang sangat menakutkan bahkan di antara penguasa tingkat 2. Tabrakan penguasa pesawat seharusnya menjatuhkan beberapa harta, kan? Itu adalah harta peringkat penguasa tingkat 2. Apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Kamu gila. Kamu ingin mencuri harta tingkat penguasa tepat di bawah hidung perangkat terbang berbentuk belah ketupat itu. Kita akan mencapai kota terapung pusat, jadi jangan sampai kamu terbunuh. Ying Luo juga, mata beberapa prajurit genetik bersinar. Mereka ingin melihat apakah mereka bisa mendapatkan harta tingkat penguasa yang dijatuhkan oleh penguasa mesin terbang. Namun, dia dicegah oleh teman-temannya. Lagi pula, di antara para pejuang genetik yang telah mencapai tahap ini, tidak banyak yang tidak bisa mengendalikan keserakahan mereka. Mereka tahu apa yang bisa mereka ambil dan apa yang tidak bisa mereka ambil. Di dekat kota terapung pusat, Raja Frost Putih, Bailin, berdiri di atas gedung setinggi 1000 meter, melihat gambar yang dikirim oleh bawahannya melalui kristal komunikasi. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan ada sedikit kesungguhan di matanya. Dengan pertahanan dan serangan seperti ini, dia seharusnya berada di level penguasa tingkat lanjut tingkat 2. Dia tidak menyangka hal seperti itu ada. Manusia di dalamnya tampaknya memiliki harta karun yang dapat mengendalikan kehidupan mekanis. Tampaknya selain kedua orang itu, kita perlu memperhatikan kedua manusia ini. Di bawah pengawasan ketat dari pembangkit tenaga listrik tingkat 2, beruang hitam nomor 1 telah mendarat di sebuah jalan di kota baja di tanah. Lu Yuan dan Emi keluar dari pintu beruang hitam No. 1. Di depan mereka, di sudut jalan, pesawat segitiga itu telah hancur total. Tubuhnya, yang panjangnya lebih dari 10 meter, berkedip dengan percikan listrik. Di satu sisi tubuhnya, ada lubang besar yang dibuat oleh beruang hitam No. 1. Di atas reruntuhan pesawat, ada lebih dari selusin bola cahaya yang mengambang. Yang paling menarik perhatian adalah bola cahaya ungu.
Selain bola ungu, ada 5 bola biru dan 9 bola hijau. Adapun bola-bola elit hijau, tidak ada satupun. Bola-bola cahaya penguasa yang terlemah berada di level pemimpin. Mata Lu Yuan dan Emi berbinar. Harta karun level pemimpin gerombolan. Ambillah. Emi melambaikan tongkat sihirnya, dan wisteria langit menyebar, menyapu semua bola cahaya dan membawanya kembali. Ayo naik ke beruang hitam nomor 1, kata Lu Yuan. Kita akan meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Pertempuran sebelumnya agak berisik, jadi kita seharusnya bisa melihatnya di dekat sini. Mungkin orang lain akan datang. Mehem, mereka berdua kembali ke beruang hitam nomor 1, dan beruang hitam nomor 1 segera lepas landas. Setelah beruang hitam nomor 1 lepas landas, 4 remaja manusia berjalan diam-diam. Yang memimpin adalah seorang pemuda tampan dengan rambut merah pendek. Keempat pemuda manusia itu semua dalam keadaan waspada tinggi. Segera, mereka melihat reruntuhan pesawat segitiga itu. Mata keempat orang itu berbinar. Aku menemukannya. Seorang pemuda berambut hitam melihat sekeliling dan tertawa. Saudara Tianhua, kau benar. Kedua orang itu tidak menyukai sisa-sisanya. Bangkai pesawat terbang kelas penguasa mungkin masih berisi beberapa peralatan yang tidak rusak, yang dapat dianggap sebagai sejumlah besar kristal. Seperti yang diharapkan dari saudara Tianhua, kau dapat melihat jauh. Huo Tianhua tersenyum. Fakta bahwa ada 2 manusia di dalam pesawat terbang berbentuk belah ketupat itu telah menyebar di antara para penguasa. Para jenius dari ras lain mungkin khawatir bahwa pesawat berbentuk belah ketupat itu akan menyerang mereka, jadi mereka tidak berani datang. Namun, kita juga manusia, jadi seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita untuk mengambil beberapa peralatan kelas penguasa yang tidak diinginkan orang lain. Kali ini, aku telah diuntungkan oleh cahaya klanku. Seorang pemuda berambut coklat berkata dengan iri. Kedua orang itu benar-benar beruntung bisa mendapatkan pesawat yang sangat kuat. Semua orang telah melihat pertempuran sebelumnya. Serangan dan pertahanan pesawat ini mungkin berada di level Lord. Dengan alat terbang ini, bahkan jika kita harus menghadapi 3 monster level raja itu, kita tidak akan terlalu takut. Ya, jika aku memiliki alat terbang ini, aku juga bisa membunuh semua orang. Kita akan menjelajahi sejumlah besar kota terapung. Huo Tianhua melirik pemuda berambut hitam yang baru saja berbicara. Menyimpannya, dia masih memiliki harta karun yang dapat mengendalikan kehidupan mekanis, yang juga merupakan salah satu poin penting. Tanpa harta karun ini, aku khawatir pesawat berbentuk berlian itu akan tenggelam di lautan pesawat di langit. Kakak Tianhua benar. Ngomong-ngomong, Kakak Tianhua, apakah menurutmu mereka akan setuju jika kita menghubungi mereka dan pergi bersama mereka? Pemuda berambut coklat itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Tianhua merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Kita tidak mengenal mereka berdua. Di reruntuhan, kita harus memiliki tingkat kekuatan yang sama untuk bekerja sama. Mereka mungkin tidak menginginkan kita, dan mereka bahkan mungkin memakan kita. Selain itu, mereka juga telah menyinggung monster itu, Bailin, jadi sebaiknya kita menjauh dari mereka. Aku akan pergi ke kota terapung pusat dan mendapatkan beberapa harta karun. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi di beruang hitam No. 1. Lu Yuan dan Emi sama-sama menatap bola ungu di depan mereka dengan gembira. Item peringkat penguasa tingkat 2. Cepat, lihat. Mata ungu Emi dipenuhi dengan antisipasi saat dia melihat bola ungu itu. Kemudian, wajah cantiknya jatuh dan dia menyerahkan bola cahaya itu kepada Lu Yuan dengan tidak senang. Lihat, Lu Yuan mengambil bola cahaya itu dengan beberapa keraguan dan memeriksanya. Itu adalah senjata Geno. Itu adalah sepotong logam hitam berbentuk segitiga dengan pola berwarna platinum di atasnya. Di tengah pola itu ada bintang dengan 4 sudut. Lambang bintang terbang tingkat 240%, lambang gen penguasa. Itu terutama meningkatkan kekuatan, tetapi juga meningkatkan pertahanan dan kelincahan. Setelah menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya, itu bisa menembakkan sinar meteor. Kekuatan sinar meteor itu mirip dengan serangan kekuatan penuh dari penguasa menengah tingkat 2. Lu Yuan melihat efek lambang bintang terbang dan tidak bisa menahan tawa. Kamu cukup beruntung, Emi. Kebetulan itu adalah sesuatu yang bisa aku gunakan. Emi tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dengan tidak senang. Bajingan Lei Feng itu, jika kau terus berbicara omong kosong, nona muda ini akan membuatmu membayar. Senyum Lu Yuan tiba-tiba berhenti.
Apapun bisa dibicarakan, kecuali uang. Dia terlalu miskin. Lu Yuan menyerap lencana terbang, dan kekuatan yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Karena itu adalah lambang yang dijatuhkan oleh penguasa tingkat menengah tingkat 2. Tingkat tempering lambang ini hanya 40% dari penguasa tingkat 2. Meski begitu, lambang ini telah meningkatkan kekuatan Lu Yuan sekitar 40% dan pertahanan hampir 30%. Yang paling meningkat adalah kelincahan Lu Yuan, yang telah meningkat penuh 50%. Ini juga terkait dengan fakta bahwa kelincahan Lu Yuan relatif lemah untuk memulai. Tidak hanya itu, tetapi lambang bintang terbang juga memiliki kemampuan menyerang, seperti jimat. Selama energi spiritual dituangkan, itu bisa membuat serangan pada level penguasa menengah. Kekuatan ini sudah lebih kuat dari serangan kekuatan penuh Lu Yuan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kartu truf Lu Yuan lainnya selain beruang hitam 0. 1. Setelah mengeluarkan lambang bintang terbang, Lu Yuan dan Emi memeriksa 5 item tingkat pemimpin. Ada 2 senjata Geno, jubah dan meriam roh. 3 lainnya adalah rune sekali pakai, yang kebetulan adalah rune untuk sinar meteor. Lu Yuan memberikan semuanya kepada Emi. Sisa item adalah level pemimpin. Lu Yuan dan Emi melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah cairan gen kekuatan roh. Namun, ini adalah cairan gen kekuatan roh level 2. Sebotol cairan gen kekuatan roh level 2 setara dengan 10.000 kristal roh level 2. Total ada 9 botol, yang setara dengan 90.000 kristal kelas 2. Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari penjaga mekanis tingkat penguasa. Ada begitu banyak kristal roh yang dijatuhkan. Namun, Lu Yuan masih memberikan sebagian cairan gen peningkat kekuatan roh kepada Emi. Bagaimanapun, sebagai peralatan tingkat penguasa tingkat 2, nilai lambang bintang terbang jauh melebihi barang-barang lainnya. Setelah berkemas, mata Emi berkedip dengan antisipasi. Lei Feng, mengapa kita tidak mencari-cari perangkat terbang kelas penguasa lainnya? Dengan kemampuan serangan dan pertahanan beruang hitam nomor 1, ditambah fakta bahwa kamu dapat mengendalikan kehidupan mekanis, tampaknya mudah untuk membunuh mereka. Ini kesempatan langka. Lu Yuan juga mengangguk dengan penuh semangat. Ya, itu juga yang kupikirkan. Jika kita bertemu dengan pesawat mekanik kelas penguasa lainnya di jalan, kita akan memburu mereka bersama-sama. Beruang hitam nomor 1 terus terbang ke arah kota terapung di pusat. Setelah serangan pesawat kelas penguasa, Lu Yuan menemukan bahwa jangkauan persepsinya jauh lebih buruk daripada jangkauan deteksi beruang hitam 0. 1. Oleh karena itu, Lu Yuan meminta beruang hitam nomor 1 untuk memulai penyelidikan penuh. Selama ada pesawat mekanik kelas penguasa, dia akan memberi tahu mereka. Jika kekuatan pihak lain di bawah level penguasa tingkat lanjut, Lu Yuan akan naik dan memburu. Jika pihak lain sudah menjadi penguasa puncak, atau bahkan penguasa sempurna, maka dia akan menghindarinya. Untungnya, pesawat itu sama dengan penjaga mekanik. Mereka memiliki wilayah patroli yang ditunjuk sendiri. Selama tidak ada yang memasuki wilayah mereka, penguasa mekanik ini tidak akan mengejar beruang hitam 0. 1. Jika tidak, dengan kemampuan deteksi penguasa puncak dan penguasa sempurna, beruang hitam nomor 1 mungkin tidak dapat menghindari deteksi. Dia mungkin akan dikejar sepanjang jalan. Oleh karena itu, dalam perjalanan ke pusat kota terapung, Lu Yuan dan Emi membawa beruang hitam nomor 1 untuk dibunuh. Pertarungan berlanjut di udara, dan pesawat mekanis tingkat penguasa jatuh dari langit satu demi satu. Hal ini menyebabkan mata para pejuang genetik yang tak terhitung jumlahnya memerah karena iri. Boom! Sebuah ledakan keras terdengar di udara lagi, dan sebuah pesawat segitiga perlahan turun dari langit. Semua pejuang genetik dalam jarak beberapa puluh kilometer mengangkat kepala dan melihat ke langit. Salah satu mata Kamen berubah menjadi hijau. Penguasa mekanik lainnya. Berapa banyak penguasa mekanik yang telah dibunuh kedua orang ini? Ini yang kedua yang telah kita lihat. Ditambah dengan yang sebelumnya, aku khawatir ada 7 atau 8 dari mereka. Pria baro lainnya berkata dengan iri. Semua pesawat mekanis di langit adalah mangsa mereka. Pemuda manusia itu bahkan dapat mengendalikan bentuk kehidupan mekanis. Ini hanyalah medan perang yang disiapkan oleh surga untuk mereka. Pria baro lainnya juga mengangguk. Ya, pesawat ruang angkasa penguasa tingkat tinggi ditambah bentuk kehidupan mekanis. Kombinasi ini terlalu tak tahu malu. Seorang pria berkepala anjing menatap langit dengan iri dan berkata,
yang terpenting, ada perangkat terbang kelas penguasa di udara. Di area inti, monster peringkat tertinggi hanya monster peringkat komandan. Jika kamu ingin menemukan monster tingkat penguasa, kamu harus pergi ke kota terapung pusat. Barrow yang berbicara sebelumnya berkata, saya khawatir pesawat di udara awalnya digunakan untuk melarang penerbangan dan melindungi kota terapung, itulah sebabnya ada pesawat penguasa, kan? Pada akhirnya, siapa yang mengira bahwa harta karun yang dapat mengendalikan kehidupan mekanis akan muncul? Namun, hehe, orang-orang yang benar-benar tidak bisa duduk diam seharusnya adalah 3 tingkat raja itu, kan? Bahkan jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk terbang, mereka tidak dapat mengendalikan kehidupan mekanis, dan tidak ada kehidupan mekanis tingkat penguasa di darat. Butuh beberapa jam untuk sampai ke kota terapung pusat, dan mereka hanya bisa menyaksikan orang lain membunuh penjaga mekanis tingkat penguasa di bawah mata mereka. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, tampaknya itu benar. Sejujurnya, bahkan jika penguasa mekanis muncul di kota di atas tanah, mungkin tidak ada orang lain selain 3 raja yang bisa mengalahkannya. Masalah ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan kita. Dengan mengatakan itu, para pejuang genetik yang sedang menonton beruang hitam nomor 1 menghancurkan pesawat penguasa merasa hati mereka tenang. Kota darat di luar kota terapung pusat. Di balkon gedung setinggi 5.000 meter tidak terlalu jauh dari menara, Bailin melihat pesan yang diterimanya melalui kristal komunikasinya. Wajahnya yang tanpa ekspresi sedikit berkerut. Dia menyipitkan matanya dan menatap langit di kejauhan. Seolah-olah dia bisa melihat pertempuran di kejauhan melalui pesawat yang terbang di udara. Kedua manusia itu, kabut putih berputar di sekelilingnya, dan semua makhluk es putih di sekitarnya segera mulai mundur, tidak berani terlalu dekat dengannya. Mereka benar-benar beruntung. Aku ingin tahu apakah keberuntungan mereka akan terus begitu baik setelah bertemu denganku. Di sisi lain menara, di gedung setinggi 5.000 meter, iblis hijau Barton mendengarkan laporan bawahannya. Matanya yang brutal penuh dengan keserakahan. Itu berarti mereka telah membunuh setidaknya 8 drone kelas penguasa, kan? Ya, bos, kata iblis hijau yang mengenakan baju besi kulit. Hehehe, kedua manusia itu sangat beruntung. Mereka memiliki keuntungan waktu dan tempat. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika kota terapung pusat dibuka, panenku mungkin tidak sebaik milik mereka. Bos, haruskah kita merampok mereka? Mata tajam Barton melotot ke bawahannya, dan wajah bawahannya tiba-tiba berubah menjadi hijau saat dia menundukkan kepalanya dan menggigil. Bodoh, apa ini perlu ditanyakan? Cari tahu di mana mereka sekarang. Jika mereka lebih jauh dari kita, maka mereka beruntung. Jika dekat dengan kita, kita akan ke sana terlebih dahulu. Setelah mereka menghancurkan pesawat kelas penguasa, kita akan pergi ke titik pendaratan dan menunggu mereka. Mari kita tunggu mereka memakan umpannya. Bawahan itu bertanya, bagaimana jika mereka merasakan kehadiran kita dan tidak turun? Barton menatap bawahannya dan mengayunkan kapak perangnya yang besar. Setan hijau itu langsung terpotong menjadi 2. Dasar bodoh, kenapa aku punya bawahan bodoh sepertimu? Aku akan berurusan denganmu setelah kita meninggalkan tanah asal. Barton mengutuk sambil melihat kurcaci hijau lainnya yang gemetar di sampingnya. Bagaimana menurut kalian? Seorang goblin hijau berjubah ajaib gemetar dan berkata, Bos benar, jika mereka tidak turun, kita akan mengambil harta karun dari pesawat penguasa yang mereka hancurkan. Setelah itu, selama mereka pergi dan memburu penguasa, kita akan pergi dan menangkap mereka. Kecuali mereka berhenti berburu. Tidak buruk. Kirby, otakmu jauh lebih baik daripada si idiot Pran. Barton menyeringai saat melihat goblin hijau itu. Baiklah, mengapa kamu tidak bersiap? Pergi dan cari tahu di mana pesawat itu. Ya, di atap gedung ketiga setinggi 5.000 meter di luar menara. Kedua gadis kucing itu sedang memanggang ikan. Mereka duduk di samping setiap malam, menatap ikan. Di samping Yeye, gadis kucing berambut putih itu menatap Yeye yang sedikit meneteskan air liur, matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Yang Mulia pandai dalam segala hal, tetapi dia sangat rakus. Untungnya, Yang Mulia memintaku untuk mengikutinya. Kalau tidak, Yang Mulia pasti akan mengacaukan segalanya karena kerakusannya. Namun, Yang Mulia kian-kian sangat rakus. Apakah dia akan ditipu oleh seseorang dengan makanan di masa depan? Gadis berwujud kucing berambut putih itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat memikirkannya. Apa yang sedang dipikirkannya?
Tidak peduli seberapa rakusnya Yang Mulia, tidak mungkin baginya untuk ditipu. Pada saat ini, mata gadis berwujud kucing berambut putih itu berkedip, dan dia mengeluarkan kristal komunikasinya. Setelah membaca pesan di kristal komunikasi, mata gadis berwujud kucing berambut putih itu membelalak kaget. Dia segera menatap Yeye. Yang Mulia, sesuatu yang besar telah terjadi. Apa? Yeye menatap ikan bakar itu tanpa bergerak, hanya mengajukan pertanyaan. Gadis berwujud kucing berambut putih itu sudah terbiasa dengan ini. Dia segera berkata, mata-mata kami telah melaporkan bahwa temanmu, Lu Yuan, telah tiba di area inti dengan pesawat berbentuk berlian. Pesawatnya sangat kuat, sebanding dengan penguasa tingkat 2 tingkat lanjut. Bersama dengan harta karun khusus yang digunakan temanmu untuk mengendalikan kehidupan mekanis, seluruh langit telah menjadi tempat perburuan mereka. Semua pesawat penguasa di bawah tingkat penguasa tingkat lanjut adalah target mereka. Hingga laporan ini, temanmu telah membunuh sedikitnya 8 pesawat penguasa. Nada bicara gadis berwujud kucing berambut putih itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia mengatakan ini. Orang harus tahu bahwa bahkan mereka belum membunuh penjaga meh tingkat penguasa. Bukannya mereka tidak bisa membunuh mereka, tetapi di kota-kota permukaan, bahkan di area inti, tidak ada penjaga meh tingkat penguasa. Hanya kota terapung pusat yang memilikinya. Bahkan jika mereka ingin memburu mereka, mereka tidak punya cara. Namun, sudah ada orang yang memburu perangkat terbang penguasa di langit. Sejak munculnya reruntuhan mekanis L, tidak ada yang pernah melakukan hal seperti itu. Setelah mendengarkan laporan gadis bertubuh kucing berambut putih setiap malam, perhatiannya akhirnya teralih dari ikan bakar. Ada sedikit keterkejutan di mata gelapnya. Oh, benarkah? Apakah dia mampu membunuh penguasa? Gadis bertubuh kucing berambut putih itu mengangguk. Dia ragu sejenak, lalu berkata, Yang Mulia, bukankah Anda temannya? Mengapa Anda tidak memintanya untuk membawa Anda? Menurut pendapat gadis bertubuh kucing berambut putih, dengan kecantikan Yang Mulia, tidak ada pria dengan indera estetika normal yang akan menolak permintaan ini, bukan? Meskipun ini sedikit mengkhianati kecantikan Yang Mulia, siapa yang meminta Yang Mulia untuk berteman dengan manusia itu? Ahem, ini tidak dianggap pengkhianatan, bukan? Yeye tidak berniat menjawab gadis bertubuh kucing berambut putih itu. Dia berkata, di mana Bailin? Awasi dia. Aku mengawasi. Yeye mengangguk dan terus melihat ikan bakar. Jika Bailin bergerak, segera beritahu aku. Melihat Yeye tidak menghubungi Lu Yuan, gadis kucing berambut putih itu tidak dapat menahan diri untuk tidak terus membujuknya. Pada saat ini, kristal komunikasi berkedip lagi. Gadis kucing berambut putih itu melihat dan ekspresinya berubah. Yang Mulia, sesuatu telah terjadi. Yeye menoleh untuk melihat gadis kucing berambut putih itu. Barton telah meninggalkan perkemahan bersama anak buahnya. Menurut deskripsi orang-orang yang telah kita awasi, mereka seharusnya menuju ke arah temanmu. Barton. Alis Yeye berkerut. Gadis kucing berambut putih itu mengangguk. Pada saat ini, kristal komunikasi berkedip lagi. Gadis kucing berambut putih itu melihat dan ekspresinya berubah lagi. Pengintai kami telah memberitahu kami bahwa Bailin juga telah pergi, dan dia menuju ke arah yang sama dengan Barton. Aku khawatir dia menuju temanmu. Temanmu mampu membunuh penjaga meh tingkat penguasa saat ini, itu terlalu membuat iri. Aku khawatir mereka akan mencoba merebut hadiah dari temanmu. Yeye mengangguk acuh tak acuh dan berdiri. Ayo pergi. Gadis kucing berambut putih itu tertegun. Dia menatap Yeye dan berkata, Yang Mulia, apakah kita juga akan pergi? Ya, Yeye mengangguk dan berjalan keluar pintu. Gadis kucing berambut putih itu sedikit bingung. Kemudian, dia melihat ikan bakar dan berkata, Yang Mulia, di mana ikan bakarmu? Tubuh Yeye tersentak. Dengan punggungnya menghadap ikan bakar, dia berkata dengan suara gemetar. Lain kali, lain kali. Pada saat ini, seorang gadis berwujud kucing yang sedang memanggang ikan berkata dengan polos, tapi Yang Mulia, kami baru saja selesai memanggangnya. Begitu dia selesai berbicara, Yeye sudah muncul di depannya. Ketika dia sadar kembali, ikan panggang di panggangan sudah hilang. Pintu balkon sudah terbuka, dan Yeye juga menghilang.